Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Heru di channel yang sama. Alhamdulillah kita bertamu nih di pesantren Al-Izzah Kadipuro Solo. Ada Ustadz Muhammad Ilyas masih sama. Nanti memberikan banyak wawasan. Ustadz Naryo selaku pengasuh pimpinan Ponpes Al-Izzah. Boleh dicopot Ustadz maskernya? Mohon izin. Masih pandemi harus taat protokol kesehatan. Ini spesial sekali, Masya Allah. Ada hal yang perlu untuk didiskusikan bersama, walaupun waktu singkat, mudah-mudahan bisa mencerahkan terkait dengan lagi-lagi kita diperdengarkan bahkan dipertontonkan dengan aksi kebrutalan Zionis Israel di Palestina. Padahal semuanya memahami sejarah, ya, secara umum semuanya paham bahwasanya sebenarnya Palestina ini adalah tuan rumah yang mencoba untuk diusir oleh mereka yang mengungsi atau mereka yang menjadi tamu. Wah, di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini ternyata mereka kembali mempertontonkan kisah-kisah ini. Karena itu hadir kembali Ustadz Ilyas untuk meliterasi sejarah seperti apa sebenarnya kedudukan Palestina, kedudukan Israel itu sendiri, terus hubungannya dengan bangsa dan negara kita, karena beliau juga sangat-sangat memahami dalam aspek sejarah di penjelasannya. Nah, cuma yang spesial lagi adalah pada kesempatan ini saya hanya akan memandu di awal, nanti mohon izin Ustadz Naryo untuk menggantikan saya. Jadi karena saya itu bertamu di pesantren Al-Izzah, ya. Nanti ini Ustadz Naryo akan bertamu di channel saya. Nah, bisa Ustadz? Ya, insyaallah. Nanti jenengan akan bertanya dan mengulik banyak hal, ya, tentang sejarah Israel dan Palestina. Ini saya serahkan mic-nya dulu. Monggo, Ustadz. Saya bantu untuk memasangkan. Siap. Bismillah. Nah, wes, ganteng. Baik, terima kasih Ustadz Heru, pengasuh Pondok Pesantren Ad-Duha Sukoharjo, juga pengasuh Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih di Sukoharjo pula. Terima kasih kerawahannya, kehadirannya di pesantren kami Al-Izzah di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Baik, ya Ustadz Ilyas. Iya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bi kutub Ahlan wa sahlan. Baik, ini menarik apa yang disampaikan Ustadz Heru tadi, ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Zionis Israel yang mereka mengusik kenyamanan, ketenangan hati umat Islam yang sedang sholat tarawih, Iya. di Masjidil Aqsa, ya. Di daerah tersebut, kalau kita tonton di televisi, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya apa sih yang terjadi menurut Ustadz Ilyas dalam konteks sejarah? Nanti diungkapkan sebentar saja karena waktunya mepet, Ustadz, ya. Dan ini kajian ini mestinya bisa jadi 10 episode gitu, ya. Iya, betul. Ya, karena para pemirsa, Ustadz Ilyas ini adalah pakar sejarah gitu, ya, masya Allah, pakar sejarah, kemudian dirasa Islamiyah. Kalau kita paham, beliau adalah studinya di luar negeri, di Yaman, ya, jadi di Suriah, ya, di Suriah. Jadi bicara tentang sejarah itu adalah sudah menjadi makanan beliau setiap hari itu, ya. Nah, sehingga penjelasan beliau tidak diragukan lagi gitu, ya. Jadi singkat saja sejarahnya. Apa sebenarnya yang terjadi, Ustadz? Monggo, Ustadz. Semua faktor yang sekarang terjadi itu tidak lepas dari karakter orang Yahudi. Pertama, mereka sangat dengki, iri dengan umat Islam. Faktornya adalah karena yang menjadi nabi akhir zaman itu adalah keturunan dari Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Yang kemudian Nabi Ishak inilah yang menurunkan generasi orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Nah, terus faktor kedua adalah rasa takut. Orang Yahudi ini di dalam Al-Quran digambarkan dengan kaum yang sangat penakut.
Bahkan kalau seandainya pun harus perang, itu digambarkan la yuqatilunakum jami'a. Jadi mereka tidak akan mampu memerangi kalian. Jadi tidak akan berani memerangi umat Islam kecuali mereka berlindung di balik benteng-benteng ini. Oh, gitu. Dan ini di dalam Quran juga banyak sekali penjelasan tentang karakter orang-orang Yahudi ini. Tapi yang paling menonjol adalah mereka itu bangsa yang sangat penakut sekali. Jadi orang kalau ketakutan itu kadang-kadang terus berulah. Iya, termasuk seperti kemarin itu ya? Iya, mereka kan karena itu ya? ketakutan kan. Jadi mereka itu berulah. Jadi ada reaksi sedikit saja dari umat Islam yang menakutkan mereka. Orang kalau ketakutan itu nanti ulahnya macam-macam. Kita kalau takut dengan ular, itu ular belum apa-apa kita sudah mungkin sudah langsung dibunuh ini. Kenapa? Karena saking takutnya dengan ular itu. Padahal itu ular itu tidak berbisa. Iya. Panggil damkar itu ya? Iya. Kenapa? Karena memang sangat takut kan. Gitu. Nah, itulah orang-orang Yahudi. Iya. Ustaz, tadi penjelasan sampaikan Iya. orang Yahudi itu punya sifat dengki gitu. Iya. Berarti yang di dalam Al-Qur'an disampaikan Allah itu ya. Iya. Surat apa itu? Jadi Al-Baqarah misalnya ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Iya. Itu berarti kedengkian mereka itu sepanjang zaman, Ustaz. Begitu. Iya, Kepada betul. umat Islam gitu. Iya, betul, sepanjang zaman ini. Tapi memang ada satu hal lagi yang yang sekarang terjadi. Ini kan tidak lepas dari faktor sejarah zaman dulu juga ya. Gimana, Ustaz? Jadi kenapa bangsa Yahudi ini bisa sampai ada di Palestina? Ya, Iya. mereka dulu memang pernah tinggal di wilayah Palestina itu. Tapi kan dulu sekali sebelum Nabi Musa alaihissalam atau kalau Yahudi ini kan otomatis keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam ya. Karena Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Jadi, nah orang-orang Yahudi ini bagian dari Bani Israel itu. Ini. Dan apakah mereka masih punya hak untuk menempati wilayah Palestina? Ya, jawabannya ya tidak. Kenapa? Karena memang untuk menempati wilayah Palestina itu ada syarat-syaratnya. Yaitu mereka mau melaksanakan isi kitab Taurat. Itu syaratnya. Nah, mereka tidak melaksanakan itu sehingga mereka hancur. Mereka dihancurkan oleh Bakhtanusor ini. Kaisar pada masa dulu, dan mereka akhirnya pergi kabur, ada yang ke wilayah Jazirah Arab, ke Madinah sampai ke Khaybar ini, dan kemudian ada lagi yang kabur melarikan diri ke Eropa. Eropa ini ke wilayah Andalusia atau Spanyol di sana. Jadi kalau dalam sejarah itu tahun 711 Masehi ya. Ada panglima Muslim Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusayr itu kan tiba di sana tahun 711. Nah, di sana itu sudah ada orang-orang Yahudi tinggal di sana, itu kurang lebih sudah 6 abad. Sudah 6 abad mereka sudah tinggal di sana. Dan bahkan ada yang menjelaskan lebih dari itu. Nah, mereka bisa sampai ke sana itu piye ceritanya? Bagaimana ceritanya? Ya karena mereka dihancurkan oleh Bakhtanusor ini. Dan Yahudi kemudian sudah lama sekali meninggalkan wilayah Palestina, sehingga kalau mereka kemudian kembali dan mengklaim bahwa Palestina itu tanah mereka, itu sudah tidak ada hitung-hitungannya sama sekali. Kelayakan itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah pergi berabad-abad, bahkan mungkin 600 atau mungkin sampai ribuan tahun meninggalkan wilayah itu. Tapi kenyataannya sekarang malah menjajah Yahudi ya, malah bikin perkampungan sebagainya ya. Bahkan PBB aja dibuat tidak berdaya, merestui ya kan adanya orang Israel berada di Palestina gitu ya. Nah, Ustaz, yang menarik ini ada ikatan sejarah apa sebenarnya Indonesia dengan Palestina gitu? Karena begini, kalau kita melihat saudara kita umat Islam ya, di Indonesia itu begitu Palestina diusik begitu, begitu Palestina ini katakanlah diusik oleh orang Israel, bahkan dihajar gitu kan, bahasa kasarnya begitu ya, bahasa kerasnya gitu, kayaknya kenyataannya begitu ya. Sebenarnya ada ikatan emosional apa Ustaz antara Indonesia
dengan Palestina. Dengan Palestina. Iya. Umat Islam wabil khusus ya, atau mungkin penduduk Indonesia secara umum. Iya. Kalau kemudian terusik ketika orang-orang Palestina itu diganggu, karena memang ada sejarahnya. Jadi apa? ketika Indonesia merdeka, Iya. itu negara-negara dunia yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu kan diantaranya pertama Mesir dan kemudian ada Palestina. Oh, masya Allah. Iya. Itu ya. Dan ini ternyata sejarah, ikatan iya, sejarah emosional zaman dulu, sejarah ya. Itu kalau bagi umat Islam ditambah lagi bahwa Palestina di situ ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis, Dan ya. Masjidil Aqsa itu adalah salah satu kiblatnya umat Islam ini. Baik, Rasulullah baik, di Mekah itu ketika sholat ya menghadap ke arah Ka'bah dan menghadap ke arah Baitul Maqdis sekaligus. Masya Allah. Tep. Masya Allah Ustaz, kita sudah mendengar azan ya. Iya, Ini artinya kita memang bersegera untuk berbuka puasa ya. Iya. Alhamdulillah ya. Bisa jadi nanti kita lanjutkan ya. iya, Karena puasa tinggal besok sehari lagi ya. Kita, Iya. Masya Allah ya. Ini menarik sekali para pemirsa sekalian. Jadi saya akan berlanjut bertanya seperti tadi karena sudah maghrib kita harus berbuka puasa dulu ya. Tapi yang kita garis bawahi adalah ada ikatan emosional antara umat Islam Indonesia secara umum adalah negara Indonesia dengan Palestina ya, karena Palestina adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, maka singkat saja kita harus dukung Palestina gitu ya, sebagaimana Pak Presiden juga mendukung kemerdekaan Palestina gitu ya. Saya kira cukup, terima kasih Ustadz Elias, calon Iya. doktor, Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai Ustadz ya, menulis disertasinya ya. Amin. Terima kasih Ustadz Heru, kita cukupkan sekian dulu para pemirsa. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.